Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanda Putri, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Tinggi Perbangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa soal pada materi mata kuliah teori peluang. Baik, kita ke soal yang pertama. Di sini ada soal sebuah dadu dilempar satu kali. Tentukan A. Ruang sampel dadu pada pelemparan. Yang B. Peluang muncul mata dadu genap. Nah, untuk jawabannya di sini yang A dulu. Yang A itu ruang sampel pelemparan. Ruang sampel. Jadi karena dadu itu kan mata dadunya ada 6 ya. Jadi ruang sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampel pada pelemparan dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjut ke yang B, berapa peluang muncul mata dadu genap. Jadi di sini misalkan ada A itu kejadian muncul mata dadu genap, atau mata dadu genap itu kan ada 2, 4, dan 6. Lalu peluang muncul mata dadu genap yaitu P A sama dengan NA, banyaknya A. Di sini banyaknya A, kejadian muncul mata dadu genap itu ada 3 per banyaknya S atau ruang sampel. Di sini ruang sampelnya itu ada 6. Jadi 3/6 atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi peluang muncul mata dadu genap pada pelemparan dadu satu kali itu 1/2. Soal yang kedua, di sini untuk soalnya ada 2 koin dilempar secara bersamaan. Tentukan yang A itu ruang sampel, yang B berapa peluang muncul satu gambar dan satu angka. Lalu di sini langsung ke jawaban. A yaitu ruang sampel. Ruang sampel atau yang kita kasih lambang S sama dengan, jadi ruang sampelnya itu jika 2 koin dilempar secara bersamaan, berarti yang pertama kemungkinan muncul gambar-gambar, lalu gambar angka, lalu angka-angka, dan angka gambar. Tahu bisa, jadi ruang sampelnya ini ada 4. Lanjut ke yang B, misalkan B kejadian muncul 1 gambar dan 1 angka. Maka B-nya itu diambil dari ruang sampel kejadian muncul 1 gambar dan 1 angka. Di sini 1 gambar yaitu G dan A dan G. Atau berarti peluang atau kejadian muncul 1 gambar itu berarti ada 2. B-nya itu ada 2. Banyaknya B. Lalu berapa peluangnya? Kita bisa gunakan rumus yang sama kayak soal pertama, yaitu PB sama dengan NB per NS sama dengan NB-nya di sini 2 dan S-nya itu 4. Itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 atau 0,5. Jadi peluang muncul 1 gambar dan 1 angka pada 2 koin yang dilempar secara bersamaan itu 1/2 atau 0,5. Lanjut ke soal nomor 3, ada 1 kartu diambil secara acak dari 20 kartu bernomor 1 sampai 20. Hitunglah peluang terambil kartu yang merupakan kelipatan 3. Jadi pertama kita misalkan kita punya C itu merupakan kartu kelipatan 3. Maka kita punya C dari 1 sampai 20 kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9,
12, 15, dan 18. Banyaknya C itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Lalu kita distribusikan ke rumus peluangnya. Banyaknya C per banyaknya S atau semestanya. Ruang sampel. C-nya di sini 6 per banyaknya ruang sampel dari 1 sampai 20, berarti 20. Lalu kita sederhanakan ya, dibagi 2 itu 3 per 10. Jadi peluang terambil kartu yang merupakan kelipatan 3 dari 20 kartu secara acak itu 3 per 10. Lanjut ke soal nomor 4. Satu huruf dipilih secara acak dari kata peluang. Hitung peluang terambil huruf vokal. Nah, di sini kita hitung dulu huruf vokalnya, yaitu ada E, U, dan A. Jadi untuk huruf vokalnya itu ada E, U, dan A. Sehingga banyaknya huruf vokal itu ada 3. Lalu kita distribusikan ke rumus peluangnya. Di sini N huruf vokal dan NS. Vokal ada 3, jadinya ada 7. Sehingga peluang terambil huruf vokal dari kata peluang itu 3 per 7. Lanjut ke soal nomor 5. Dalam suatu kelas terdapat 5 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Akan dipilih 1 ketua dan 1 wakil ketua. Berapa banyak cara yang dapat kita lakukan untuk pemilihan ini? Di sini ada catatan, pemilihan dilakukan tanpa pengulangan dan memperhatikan urutan. Memperhatikan urutan di sini dimaksud itu jika kita sudah memilih 1 orang sebagai ketua, itu tidak bisa kita pilih lagi sebagai wakil ketua. Sehingga banyaknya N-nya itu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Total kita ada 9 kandidat yang bisa kita pilih. Namun sesuai dengan catatan tadi, jika kita sudah memilih 1, itu kesempatan kita untuk memilih wakil itu hanya tersisa 8 orang saja. Sehingga cara menghitungnya yaitu 9 dikali 8 sama dengan 72. Jadi banyaknya cara dapat kita pilih, yaitu sebanyak 72 cara. Lanjut ke soal nomor 6. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf dalam kata pintar? Karena dalam kata pintar itu tidak ada huruf yang sama, sehingga kita langsung saja cara menghitungnya itu dengan faktorial. Di sini jumlah hurufnya itu ada 6, sehingga 6 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720 cara. Sehingga banyaknya susunan kata berbeda yang dapat kita buat dari kata pintar itu sebanyak 720 cara atau 720 susunan kata. Selanjutnya dari 10 siswa akan dipilih 3 orang untuk menjadi anggota tim. Berapa banyak cara yang dapat kita lakukan? Di sini karena di dalam pemilihan tim itu semisal kita memiliki 10 orang pertama, kita ada kesempatan 10 orang untuk dipilih untuk memilih anggota pertama. Setelah dipilih anggota pertama, kesempatan kita memilih itu tinggal ada 9 orang saja. Begitupun untuk memiliki orang ketiga itu tinggal 8, karena satunya sudah diambil dengan orang kedua. Sehingga cara menghitungnya yaitu 10 kali 9 kali 8 per 3 faktorial atau 3 kali 2 kali 1. Sehingga jawaban itu 120 cara. Lanjut ke soal nomor 8. Berapa banyak susunan kata dari kata balon jika huruf vokal harus berdampingan? Di sini ada ketentuan huruf vokal harus berdampingan. Pertama kan kita memiliki kata balon. Balon itu di sini ada 5 huruf sebenarnya. Tetapi karena huruf vokalnya yaitu A dan O itu menjadi satu kesatuan karena dia memiliki syarat harus berdampingan, sehingga banyaknya
kata yang bisa huruf yang bisa kita ambil itu tinggal A dan O, ini yang udah jadi satu kesatuan, terus B, L, dan N, sehingga kita hanya memiliki 4 sampel saja. Jadi untuk cara menghitungnya kita 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 cara. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah, 3 bola merah, 2 bola hijau, dan 1 bola biru. Sehingga total bola itu kita punya 6. Lalu diambil 1 bola secara acak. Tentukan peluang bola yang diambil bukan merah. Yang diambil bukan merah berarti hijau ditambah biru sama dengan 3. Peluang bola yang diambil bukan merah, kita distribusikan ke rumus peluangnya. N hijau ditambah biru tiga per 6 atau 1/2. Lanjut ke soal nomor 10. 2 buah dadu dilempar bersamaan, hitung peluang jumlah mata dadu yang muncul adalah bertotal 7. Jadi untuk keseluruhan itu berarti kita punya 6 dikali 6 sama dengan 36. Karena satu mata dadu itu satu dadu itu punya 6 mata dadu. Nah, muncul bertotal 7. Yang bertotal 7 itu kita ada 1 dan 6, 2 dan 5, lalu ada 3 dan 4, lalu 4 dan 3, lalu 5 dan 2, selanjutnya yang terakhir itu 6 dan 1. Nah, lalu kita distribusikan ke rumus peluang. Sini N yang total 7 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 30. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Kita lanjut ke soal nomor 11. Dari satu set kartu yang berjumlah 52 kartu, satu kartu diambil secara acak. Tentukan peluang terambil kartu as atau kartu hati. Di sini dari 52 kartu itu, kartu as itu sebanyak 4 kartu. Dan kartu hati itu sebanyak 13 kartu. Nah, karena di salah satu kartu as ini itu dia kartu as hati gitu. Jadi untuk jumlah dari keduanya itu dikurang 1. Jadi totalnya itu ada 4 tambah 13 dikurang 1 sama dengan 16. Sehingga peluangnya 16 per banyaknya kartu itu 52, atau bisa kita sederhanakan menjadi 4/13. Lanjut ke soal selanjutnya. Peluang seseorang lulus ujian adalah 0,7. Hitung peluang orang tersebut tidak lulus. Karena peluang itu bernilai berhasil itu jika peluangnya itu 1. Karena dia sudah lulus ujian 0,7, berarti 1 dikurang 0,7. Sehingga sisa peluang dia tidak lulus yaitu 0,3. Nomor 13, dari 100 siswa terdapat 60 suka matematika, 40 siswa suka fisika, dan 25 siswa suka keduanya. Tentukan peluang siswa yang suka matematika atau fisika.
Sini kita menghitung peluang A gabung B dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A iris B, sehingga sehingga 60 ditambah 40 dikurang 25 per 100, yaitu 75 per 100 atau 0,75. Lanjut, diketahui peluang A itu 0,4, peluang B-nya 0,5, dan peluang A iris B itu 0,2. Tentukan peluang A jika diketahui B. Peluang A jika B diketahui itu P A iris B per peluang B dengan 0,2 per 0,5, jawabannya 0,4. Nomor 15, sebuah mesin menghasilkan produk bagus dengan peluang 0,9, hitung peluang produk jelek terambil. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, jadi peluang itu bernilai 1, karena di sini dia sudah peluang produk bagusnya itu 0,9, berarti dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Jadi peluang produk jelek terambil itu 0,1. Lalu sebuah koin dilempar 3 kali, hitung peluang muncul tepat 2 gambar. Nah, karena sebuah koin itu memiliki 2 sisi, pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena dilempar 3 kali hingga 8. Banyaknya lemparan kita punya itu 8. Lalu hitung peluang muncul tepat 2 gambar. Kita misalkan kejadian tepat 2 gambar itu yang pertama ada angka gambar-gambar, lalu ada gambar angka gambar, lalu gambar angka. Ini apabila koin dilempar 3 kali. Lalu kita hitung peluangnya, sama dengan 3 per jumlahnya itu ada 8. Jadi peluang muncul tepat 2 gambar yaitu 3 per 8. Selanjutnya nomor 17, diketahui percobaan binomial dengan n banyaknya sampel itu 4 dan peluangnya 0,5. Tentukan peluang tepat 2 kali sukses. Sini X sama dengan 2. Tadi n-nya itu 4, x-nya itu 2. Lalu dikali peluang 0,5 pangkatkan x 2 dikali 1 dikurangin P. 1 dikurangin P berarti P-nya ini kan 0,5. 1 dikurangin P itu berarti 1 dikurang 0,5 yaitu 0,5. Lalu N untuk pangkatnya itu N dikurangin X. 4 dikurangin 2 yaitu 2. Sehingga jawabannya 6 dikali 0,25 dikali 0,25, hasilnya yaitu 0,375. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Peluang menang game 0,2. Jika dimainkan 5 kali, tentukan menang 1 kalinya. Di sini X-nya itu 1 kali, terus N-nya itu 5, lalu P-nya itu 0,2. 0,2 pangkatkan pangkatkan X, lalu ini tuh 1 dikurangin peluangnya kan 0,2, jadi 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Di sini 4-nya itu dari X dikurangi dengan N. X kurang N sama N dikurangin X. N-nya kan 5 dikurangin X-nya 1, jadi pangkat 4. Lalu 5 dikali dengan 0,2 kali 0,4096. Hasilnya yaitu 0,4096. Selanjutnya nomor 19, sebuah dadu dilempar, hitung nilai ekspektasi dari mata dadu yang muncul.
nilai ekspektasi sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6. Karena setiap dadu itu memiliki mata dadu itu 6/6 sama dengan 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah 4 10 tambah 5 15 tambah 6 21/6. Selanjutnya nomor 20. Diketahui variabel acak X memiliki nilai dan peluang. X-nya di sini ada 1, 2, dan 3. Lalu peluangnya itu 0,2 untuk 1, 0,5 untuk 2, dan 0,3 untuk 3. Langsung saja kita hitung. Sama dengan 1 dikali 0,2 lalu ditambah 2 dikali dengan 0,5 ditambah 3 dikali dengan 0,3 sama dengan 0,2 ditambah 1 ditambah 0,9 lalu hasilnya 2,1. Sekian video pembahasan soal dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.